Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini, malam yang berbahagia, malam yang penuh keberkahan. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan, diberi nikmat yang sangat banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, patut kita semua tanpa terkecuali dan tidak henti-hentinya, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas segala limpah nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Tidak lupa teman-teman sekalian, salat dan salam kita sanjungkan, kita aturkan pada uswah kita, baginda Rasulullah Muhammad SAW, Nabi akhir zaman. Tidak ada nabi dan rasul setelah beliau. Beliau adalah utusan Allah yang membawa risalah Islam, risalah yang sangat mulia yang Allah turunkan di akhir zaman ini untuk membuat kita semuanya selamat, bahagia di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah, terima kasih kesempatannya. Pada saya manggilnya Mas Dika atau Om Dika atau siapa ini? Mas saja, biar lebih Mas Dika ya. mudah. Katanya terima kasih nih Mas Dika diberi kesempatan. Biasanya kalau sama Mas Dika ini hitung-hitungan terus karena beliau ini ahli matematika. Nah, tapi malam hari ini luar biasa, beliau memfasilitasi kita semua. Nanti kita bersama-sama ya. Saya juga masih belajar, jadi nanti kita sharing saja, kita saling berbagi apa yang sudah saya dapatkan. Mungkin ada teman-teman yang belum mendapatkan atau begitu pula sebaliknya. Apa yang saya belum ketahui tentunya lebih banyak daripada apa yang sudah saya ketahui. Baik, apa tadi sudah disampaikan oleh Mas Dika pada malam hari ini, pertemuan yang pertama, dan selanjutnya nanti insya Allah kita akan bertemu secara online di forum seperti ini dalam rangka nanti kita belajar bersama untuk ini ya, apa namanya, kita nanti akan sedikit sekilas membahas apa yang ada di dalam buku MDI tadi disampaikan oleh Mas Dika, Materi Dasar Islam. Meskipun judulnya materi dasar, tetapi begini, jangan dibayangkan nanti bagi teman-teman yang mungkin belum membaca ya, kalau yang sudah membaca atau yang sudah memiliki, sudah tergambar materinya, bab-babnya juga di sana. Bagi yang belum, mungkin jangan dianggap ini seperti pelajaran anak SD yang sangat dasar. Rukun iman itu ada berapa, rukun Islam itu ada berapa, dan seterusnya. Tapi ini buku yang sangat luar biasa, yang mengenalkan, insya Allah akan mengenalkan kita kepada Islam secara menyeluruh, gitu ya. Nah, buku ini bisa didapatkan teman-teman, tadi disampaikan Mas Dika ya, baik di toko-toko terdekat, terdekat karena bisa dipesan lewat HP, sangat dekat sekali. Nanti karena ini apa namanya, saya lihat sekilas ada sekitar 40 peserta ya Mas Dika ya, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Boleh ini saya sekedar sedikit memperkenalkan diri dulu. Saya nama Arif Widodo, saya tinggal di Magelang. Nah, ini tetangga sebelahnya Mas Dika, kalau Mas Dika di Purworejo. Jadi perbatasan saja ini, tetangga kota. Mungkin dari teman-teman yang lain, status sekalian, ada juga yang dari Magelang, nanti boleh kita berjumpa, bersilaturahim ya. Mungkin cukup itu Mas Dika perkenalannya. Kalau tadi ditanyakan apa, disinggung sedikit gelarnya SSY, nggak usah terlalu dipusingkan karena itu hanya gelar dari manusia. Hanya gelar dari manusia. Ya kalau dulu SHI, Sarjana Hukum Islam. Kebetulan waktu angkatan saya itu dirubah jadi SSY, Sarjana Syariah gitu ya. Dan tidak terlalu dipusingkan lah karena itu gelar dari manusia. Oke, begitu ya. Nah, teman-teman sekalian, boleh nanti teman-teman memiliki baca-baca dulu buku Materi Dasar Islam, sehingga nanti sudah punya gambaran. Nah, nanti di kajian-kajian seperti ini nanti kita bareng-bareng mendiskusikan atau membahas. Jadi karena kalau dibahas semua nanti insya Allah sudah pada pinter semua. Nah, kita nanti memperdalam saja. Izin share screen boleh Mas Dika?
Sudah bisa insyaallah. Oke. Sudah muncul belum? Sudah Ustaz. Oke. Sudah muncul, oke? Ini nanti Mas Dika, mohon maaf, kita sepakati sampai jam berapa? Sampai jam 9 saja Ustaz. Sampai jam 9, oke. Nanti kalau sudah sekarang jam 19.45, nanti sekitar 19.30 atau 20. Wow, waktunya sangat panjang ya. Waktunya sangat panjang, nanti mudah-mudahan cukup untuk kalau misalnya ada tanya jawab. Oke, baik. Teman-teman sekalian, namanya pernah membaca buku ini, dan kemudian di dalamnya ada beberapa bab. Nah, saya mulai dari pendahuluannya dulu ya. Jadi di pendahuluannya itu sangat singkat, ringkas, tapi bermakna. Nah, singkatnya begini, di pendahuluannya itu disampaikan bahwa pada intinya Islam itu adalah agama sempurna. Nah, ini di pendahuluan ini betul-betul menggambarkan isi dari buku itu, dan menggambarkan buku itu sebenarnya ingin membawa kita kemana. Nah, seperti itu. Jadi kalimat ini cukup mewakili dari isi buku tersebut. Nah, teman-teman sekalian, di pendahuluan buku tersebut, di sana dicantumkan sebuah ayat yang kita semua pasti sudah hafal, dan kita semua pasti sudah familiar dengan ayat ini, yaitu Quran Surat Al-Ma'idah ayat yang ketiga. Para ulama ada yang mengatakan bahwa ayat ini adalah ayat yang terakhir atau wahyu yang terakhir. Nah, di sana dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Jadi pada hari ini ya, di Quran Surat Al-Maidah ayat 3 itu dijelaskan yang maknanya kurang lebih pada hari ini telah aku sempurnakan. Jadi Allah telah menyempurnakan di hari itu. Nah, nanti kita akan cari tahu hari itu kapan, gitu ya. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah kucukupkan kepada kalian nikmatku, nikmat Allah ya, dan telah aku ridhoi, telah Allah ridhoi Islam itu menjadi agama bagi kalian. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita baca tafsir, beberapa tafsir para ulama, ini sedikit saya nukilkan dari tafsirnya Ibnu Katsir ya. Jadi pada hari ini, nah hari yang dimaksud itu kapan? Jadi di sana ada penjelasan di kitab-kitab tafsir, salah satunya ini saya ambilkan di kitab tafsirnya Ibnu Katsir. Jadi ada penjelasan dari Thariq bin Syihab. Dia berkata, jadi ada seorang Yahudi itu datang kepada Umar bin Khattab ya. Ketika itu Umar bin Khattab sudah menjadi Amirul Mukminin, berarti ini sudah pasca Nabi dan pasca wafatnya Nabi, dan sudah pasca wafatnya Abu Bakar As-Siddiq. Karena Umar bin Khattab, beliau menjadi Amirul Mukminin, menjadi khalifah setelah wafatnya Rasul, dan ketika Rasul sudah digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq sebagai pemimpin kaum muslim. Nah, si Yahudi itu dia berkata pada Umar bin Khattab, "Ya Amirul Mukminin, kalian, maksudnya orang-orang Islam, kalian membaca satu ayat dalam kitab kalian, maksudnya adalah Al-Quran ya tentunya ya, yang seandainya ayat itu diturunkan kepada orang-orang Yahudi, niscaya kami akan menjadikan hari diturunkannya ayat itu sebagai hari raya." Nah, ini yang dimaksud oleh orang Yahudi ini ternyata ayat yang dimaksud itu adalah ayat ini, Quran Surat Al-Ma'idah ayat ketiga ini. Jadi andai kata kok Quran Surat Al-Ma'idah ini ya, yang isinya telah aku sempurnakan agama kalian, ini kok diturunkan kepada orang-orang Yahudi, niscaya, nah, pasti orang-orang Yahudi itu akan menjadikan
hari di mana ayat itu diturunkan, seandainya itu diturunkan kepada orang-orang Yahudi, hari itu akan dijadikan hari raya mereka. Kenapa? Ya karena tentunya ini sangat istimewa. Biasanya sebuah hari itu akan diperingati, itu karena di sana ada sesuatu yang istimewa. Contoh adalah hari kelahiran kita, akan selalu diingat. Contoh lagi adalah hari ketika kita menikah, kalau yang sudah menikah, ya kan? Pasti hari itu akan diingat, pasti hari itu akan spesial. Mungkin juga hari ketika ada seorang itu meninggal, itu juga biasanya juga akan diingat, akan menjadi sesuatu yang spesial. Nah, ini orang Yahudi ini ketika tahu ada ayat pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, ayat ini kan diturunkan oleh Allah kepada kaum muslim ya, kepada Rasulullah, dan tentunya ini adalah untuk kaum muslim. Nah, mereka itu iri, mereka itu ingin, andai kata kok ini diberikan, ayat ini diberikan kepada orang Yahudi, nah niscaya mereka ini akan menjadikan hari turunnya ayat itu sebagai hari raya. Nah, kemudian Umar menjawab, demi Allah, sungguh aku ini mengetahui pada hari apa, kapan, dan di mana ayat ini diturunkan kepada Rasulullah. Nah, jadi ayat yang dimaksud tadi itu, Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3 tadi itu, Umar itu tahu persis kapan ayat itu turun, hari sampai hari apa. Nah, kalau kita ini kan, ingatan kita ini sering lupa-lupa ingat ya, kejadian sebuah peristiwa itu, kadang kita ingatnya bulannya saja, atau tahunnya saja. Gunung Merapi itu terakhir meletus yang paling dahsyat itu tahun berapa Mas Dika? 2010 ya, kalau enggak 2011. Nah, harinya bertepatan dengan hari apa mungkin kita sudah lupa. Nah, tapi ini Umar bin Khattab ini ingat betul, tahu betul bahwa Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3 tadi itu turunnya hari apa, kapan, dan di mana ketika diturunkan kepada Rasulullah. Nah, ternyata sahabat sekalian, Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3 tadi itu diturunkan pada petang hari di hari Arafah. Hari Arafah itu tanggal berapa teman-teman sahabat sekalian? 9 Zulhijjah ya. Pada hari Arafah. Bertepatan waktu itu pada hari Jumat. Nah, dan ketika itu demi Allah kata Umar, ketika itu kami berada di padang Arafah. Dan Rasulullah juga sedang berdiri di Arafah. Nah, jadi memang ayat ini turun ketika haji wada. Ketika haji wada. Jadi orang ketika melaksanakan haji itu kan wukuf ya. Wukuf itu berkumpul di Arafah. Nah, waktu itu Rasulullah ketika melaksanakan haji wada, wukufnya itu bertepatan dengan hari Jumat. Jadi wukuf itu kemudian tempatnya di Arafah dan harinya juga disebut sebagai hari Arafah. Masya Allah. Nah, ini ketika Rasulullah melaksanakan haji wada ini berhimpun 2 hari yang mulia, yaitu hari Jumat dan hari Arafah. Kita tahu bahwa hari Jumat itu adalah hari mulia, ada waktu yang sangat spesial, yaitu ba'da asar sore hari. Ketika itu Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Terlebih lagi ini hari Arafah. Di Arafah, kemudian hari Arafah dan hari Jumat, Masya Allah. Berhimpun 2 hari yang mulia di tempat yang mulia. Tempat yang mustajab dan juga waktu yang mustajab. Kalau tidak keliru, ini seperti haji tahun 2022 ini. Jadi jamaah haji tahun 2022 ini kan spesial ya. Mereka berangkatnya itu sebenarnya tahun 2019, 2020. Nah, tetapi kemudian terkena pandemi, dan Masya Allah ternyata gantinya dari Allah sangat luar biasa. Kemarin ada salah satu teman saya, itu ketika wukuf itu berkabar dengan saya. Saya juga baru nggak, wah ternyata wukufnya hari Jumat, Masya Allah. Nah, jadi hari yang dimaksud itu ternyata adalah hari Arafah pada hari Jumat. Jadi al-yauma akmaltu lakum dinakum tadi itu pada hari ini
Nah, itu bertepatan hari Jumat ketika wukuf di Arafah. Ketika Rasulullah SAW dan para sahabat melaksanakan haji wada. Nah, ya, nanti detailnya teman-teman, sahabat sekalian, ustaz sekalian bisa membaca di kitab-kitab hadis. Ya. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah ini. Telah Allah sempurnakan, telah aku sempurnakan, kata Allah. Telah aku sempurnakan untuk kalian, agama kalian. Jadi Allah ini sudah menyempurnakan untuk kalian. Kalian itu siapa? Kalian ini ya Rasulullah dan kaum muslim. Dan Masya Allah, kata Ibnu Katsir, ini adalah nikmat yang paling besar kepada umat ini. Masya Allah. Kenapa? Karena Allah sendiri yang telah menyempurnakan bagi kita, bagi umat Islam ini, agama kita. Masya Allah. Ketika Allah menurunkan agama Islam, lalu kemudian Allah membuat agama ini sempurna. Sempurna itu berarti kan perfect. Sudah tidak ada celah, sudah tidak ada cacat di dalamnya. Masya Allah. Jadi sampai dikatakan seperti itu oleh Imam Ibnu Katsir. Ini merupakan nikmat Allah yang paling besar. Jadi kenapa kok tadi kemudian bisa kita bayangkan ya, kenapa kok orang-orang Yahudi itu sampai menginginkan, nah itu ayat ini diberikan kepada mereka. Karena ini adalah sesuatu yang sangat spesial. Tidak ada yang diberi oleh Allah nikmat yang seperti ini, kecuali Rasulullah dan umat Islam. Jadi ini sangat luar biasa. Allah ini memberi kita nikmat yang sangat besar. Agama kita ini agama yang mulia, agama yang sempurna. Nah, kemudian sahabat sekalian, penjelasan berikutnya, Imam Ibnu Katsir mengatakan ketika sudah disempurnakan oleh Allah itu maknanya apa? Maknanya adalah bahwa mereka, umat Islam ini ya, umat Islam ini dia tidak butuh lagi agama yang lain. Nah, ini sangat luar biasa. Dan juga tidak memerlukan nabi lain selain nabi mereka, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Jadi ketika agama ini telah sempurna, maka umat Islam tidak butuh sesuatu yang lain, tidak butuh agama yang lain. Dan sebagai konsekuensinya tentunya nanti kita ini tidak boleh mengambil sesuatu dari agama lain. Ya, karena Allah telah menyempurnakan, telah membuat sempurna agama ini. Oke. Nah, kemudian masih menurut penjelasan Imam Ibnu Katsir, maka ketika agama ini sudah sempurna, maka tidak halal selain apa yang telah dihalalkannya. Dan tidak haram kecuali apa yang telah diharamkannya. Jadi kesempurnaan agama ini bentuknya apa? Bentuknya adalah bahwa segala sesuatu ini ternyata sudah diatur oleh Allah. Dari semenjak agama ini diturunkan, dari semenjak wahyu diturunkan di masa Rasul, hingga nanti hari kiamat, sudah tidak butuh tambahan. Hukum Islam ini sudah sempurna. Pengaturan Allah ini sudah sangat detail, sangat komplit. Tidak ada satupun yang Allah ini luput untuk mengatur kita. Bahkan makan, minum, duduk, berpakaian, itu semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala melalui agama ini. Nah, oleh karena itu sahabat sekalian, para ustaz sekalian, maka tidak ada agama kecuali apa yang telah disyariatkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Nah, kemudian sahabat teman-teman sekalian, penjelasan berikutnya bahwa apa yang telah diberitakan oleh Rasulullah itu semuanya adalah benar. Beliau ini tidak berdusta. Rasulullah ini kan maksum ya, maksum itu dijaga dari salah. Terus kemudian juga tidak ada kebohongan pada diri Rasulullah. Nah, ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Al-An'am, "Watamat kalimatu rabbika sidqan wa adl."
dan telah sempurnalah kalimat Tuhanmu, yaitu Al-Quran, sebagai kalimat yang benar dan adil. Benar dalam hal beritanya, karena Al-Quran ini kan isinya ada berita ya, kisah, baik itu kisah masa lalu, artinya yang telah terjadi di masa-masa sebelum Rasulullah diutus. Misalnya di Quran surat Al-Baqarah, di sana sedikit diceritakan kisah Nabi Adam ketika masih di surga. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh para malaikat termasuk juga jin untuk bersujud kepada Nabi Adam. Maka berita itu benar. Peristiwa itu betul-betul terjadi. Kemudian ketika kemudian para malaikat bersujud kepada Adam, sujud untuk menghormati, tetapi iblis menolak dengan kesombongannya. Berita itu benar dan itu betul-betul terjadi. Maka kemudian iblis diusir dari surga. Kemudian dia meminta kepada Allah untuk dipanjangkan umurnya agar bisa menggoda manusia termasuk Nabi Adam, dan Nabi Adam akhirnya diturunkan ke bumi. Berita itu ada dan betul-betul terjadi. Begitu pula kisah-kisah nabi-nabi yang lain, Nabi Yusuf, Nabi Yunus, Nabi Musa ketika dikejar oleh Fir'aun dengan bala tentaranya, kemudian memukulkan tongkatnya ke laut, kemudian laut itu terbelah. Berita itu benar. Nah, kemudian selain berita yang atau kisah atau peristiwa yang sudah terjadi, ada berita yang lain yang disampaikan di dalam Al-Quran. Apa? Yaitu masa yang akan datang. Jadi kalau isi di dalam Al-Quran ini kita yakini semuanya benar, maka pasti juga akan terjadi hari kiamat. Pasti kita ini akan dibangkitkan. Pasti kita akan dimintai pertanggungjawaban, pasti kita akan dihisab, dan pasti ada surga dan neraka. Tidak ada satu huruf pun yang meleset apa yang sudah ada di dalam Al-Quran. Dan kemudian hukum-hukum yang ada di dalamnya ini adalah hukum yang sangat adil. Maka Imam Ibnu Katsir mengatakan adil dalam perintah dan larangannya. Jadi perintah-perintah Allah ini sangat adil, larangan-larangannya juga sangat adil. Jadi ibaratnya begini, tidak ada satu perintah yang diperintahkan oleh Allah itu yang tidak bisa dilaksanakan oleh manusia. Artinya Allah tidak akan mungkin memerintahkan sesuatu yang tidak bisa dilaksanakan, tidak bisa dilakukan oleh manusia. Ketika Allah memerintahkan manusia untuk sholat, pasti sholat itu, perintah itu bisa dilakukan. Ketika Allah memerintahkan manusia untuk puasa, kadarnya dari subuh sampai maghrib, Allah tahu kadar kekuatan manusia. Pasti perintah puasa itu bisa dilaksanakan. Beda kalau puasanya itu full, nggak boleh makan, nggak boleh minum, 1 minggu. Nggak mungkin manusia itu kuat. Maka Allah tidak memerintahkan kadar puasa itu batas waktunya seperti itu. Nggak mungkin Allah itu memerintahkan manusia untuk terbang tanpa sayap, tanpa pesawat. Nggak mungkin. Kenapa? Karena manusia tidak bisa seperti itu. Jadi perintah-perintah yang telah Allah berikan kepada manusia ini, di sana pasti manusia bisa melaksanakannya. Pun begitu dengan larangan-larangan yang telah Allah larang pada kita semua. Ketika Allah melarang sesuatu, maka sejatinya kita ini, manusia ini bisa meninggalkan larangan itu. Pada dasarnya seperti itu. Karena tidak mungkin Allah melarang sesuatu kok manusia tidak bisa meninggalkan larangan itu. Nah, jadi Allah ini sangat adil sekali. Jadi hukum Allah ini baik perintah maupun larangannya ini semuanya sudah sangat adil. Nah, kemudian teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, kelanjutan berikutnya adalah dan telah sudah tersambung lagi. Sudah tersambung lagi ya? Cek. Ya, sudah, Ustaz. Oke, mohon maaf. Kita lanjutkan. Mohon izin share screen lagi. Ya. Tadi sampai sini ya. Nah, maka ketika agama ini telah sempurna dan kemudian Allah menutup kalimat itu dengan dan telah kuridhoi, Allah ridhoi, Islam ini menjadi agama bagi kalian. Nah, maka
Imam Ibnu Katsir menjelaskan, oleh karena itu ketika Allah ini sudah menyempurnakan bagi kita agama ini, maka terimalah agama ini. Nah, ketika kita menerima agama ini harus dengan kerelaan. Tidak boleh setengah-setengah, tidak boleh dengan berat hati. Ya. Jadi kita menerima agama ini dengan rela. Rela itu tanpa tapi gitu ya. Nah, ibaratnya kita ini ada yang terlahir sebagai seorang laki-laki. Kan rela ya, pasrah ya. Nggak pernah protes itu kan. Pun begitu dengan yang perempuan. Dia terlahir sebagai seorang perempuan juga menerima itu apa adanya, rela. Nah, oleh karena itu kita ini menerima Islam ini dengan penuh kerelaan sebagai agama. Kenapa? Karena sesungguhnya agama ini adalah satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah. Bahkan agama ini sangat spesial. Allah ini mengutus Rasul yang sangat spesial. Utusan yang terpilih, yang paling utama, yang paling terhormat untuk membawa risalah ini. Dan kemudian juga menurunkan kitab yang paling mulia, yaitu Al-Quran. Maka ketika Allah sudah ridho terhadap agama ini menjadi agama bagi kita, maka yuk kita sambut hadiah dari Allah itu, anugerah dari Allah itu, dengan kita ini menerima Islam ini dengan kerelaan. Nah, kemudian ada sesuatu yang sangat menarik ketika ayat ini diturunkan, ketika Allah menyampaikan di sana al-yauma akmaltu lakum dinakum dan seterusnya, pada hari ini di hari Arafah itu aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, ya. Maka kemudian Allah memberitahukan melalui ayat itu kesempurnaan Islam. Maka sekali lagi ketika Islam ini sudah sempurna bagi kita, tidak butuh tambahan, tidak ada revisi, tidak ada tambahan, dan tidak boleh dikurang. Apa yang sudah ada di dalam Islam tidak membutuhkan tambahan lagi selamanya. Bayangkan, kalau manusia ini kan serba terbatas ya, serba terbatas. Sepandai-pandainya manusia, ketika dia itu berimajinasi atau menghasilkan sebuah karya atau membuat sebuah undang-undang, pasti suatu ketika masa ini terus berjalan, waktu ini terus berjalan, maka karya-karya manusia, hasil-hasil usaha manusia ini ada expirednya. Suatu ketika pasti akan dianggap kuno, suatu ketika pasti akan dianggap sudah tidak relevan. Tapi Islam ini Masya Allah, karena dia sumbernya adalah wahyu, dia adalah dari Allah, maka 1400 tahun yang lalu wahyu ini turun, sampai hari ini masih relevan. Mana ada coba sesuatu, sebuah pemikiran, sesuatu, sebuah hukum, tatanan, ya kan, bukan hanya tatanan individu, tapi tatanan sebuah masyarakat, tatanan sebuah negara bahkan nanti, yang bisa bertahan selama itu 1400 tahun. Dan jaminan dari Allah bukan hanya sampai sekarang, tetapi sampai hari akhir. Ini sangat luar biasa. Ya. Nah, sesuatu yang sangat spesial ketika Allah menurunkan ayat itu di ketika haji ya, ketika Rasulullah dan para sahabat itu berhaji. Ini dijelaskan oleh Ibnu Jarir ketika ayat itu diturunkan, Quran surat Al-Maidah ayat 3 itu, ada sesuatu yang membuat para sahabat itu risau. Bagi beberapa sahabat yang dia itu jeli, yang mata hatinya mungkin sangat peka ya, karena mereka dekat dengan Rasulullah, dekat dengan Allah, maka salah satunya adalah Umar bin Khattab.
Ketika ayat itu turun, Umar bin Khattab ini menangis. Apa gerangan teman-teman sekalian, Ustaz sekalian? Ketika ayat itu turun, pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan seterusnya tadi itu, Umar menangis. Lalu Nabi SAW bertanya kepada Umar, mengapa engkau menangis, wahai Umar? Apa jawab Umar? Aku menangis karena sejak dulu kita masih terus ditambahi dalam agama ini. Adapun sekarang, ia telah sempurna. Agama ini telah sempurna. Dan sungguh tidak sekali-kali sesuatu itu sempurna, melainkan kelak akan berkurang. Artinya apa, sahabat sekalian, teman-teman sekalian, sahabat sekalian? Umar ini menangis karena dia paham betul makna maksud dari ayat ini. Ketika Allah mengabarkan dan memberikan hadiah berupa kesempurnaan bagi Rasulullah dan umat Islam ini, agama ini telah sempurna, ya, maka sejatinya apa? Hukumnya sudah sempurna. Ketika hukumnya sudah sempurna, berarti kan tidak ada tambahan lagi. Maka tadi Umar mengatakan, dahulu kita masih ditambahi dalam agama ini. Syariat masih wahyu masih turun. Nanti masih akan ada hukum ini, hukum itu, dan seterusnya. Rasulullah masih menjalankan tugasnya sebagai penyampai risalah. Rasulullah masih akan diutus oleh Allah. Tetapi apa, sahabat sekalian? Ketika Allah mengabarkan bahwa agama ini sudah sempurna, sudah tidak ada tambahan lagi, berarti tugas kerasulan beliau apa? Sudah hampir selesai. Maka itulah Umar bin Khattab itu menangis. Karena beliau paham betul tugas kerasulan sudah akan berakhir. Loh, kenapa? Kalau tugas kerasulan sudah berakhir, kenapa Umar kemudian menangis? Ya karena tidak akan lama lagi, ini adalah isyarat bahwa Rasulullah akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tugasnya sudah selesai. Nah, ternyata betul Ibnu Jarir dan yang lainnya mengatakan Rasulullah wafat sesudah 81 hari kemudian setelah wahyu ini diturunkan. Kalau wukuf itu kan tanggal 9 Zulhijjah ya. 9 Zulhijjah. Rasulullah wafat di bulan Rabiul Awal. Nah, dihitung kira-kira berapa hari. Rasulullah meninggal tanggal 12 Rabiul Awal. Ternyata betul. Ketika wahyu Quran surat Al-Maidah itu turun, Allah telah menyempurnakan agama ini, sudah tidak butuh tambahan, maka tidak ada lagi wahyu yang turun. Para ulama ada yang mengatakan bahwa maksudnya tidak ada lagi hukum halal haram yang turun setelah turunnya ayat Al-Maidah ayat yang ketiga itu, maka tugas Rasul pun juga berakhir. Rasulullah dipanggil oleh Allah. Rasulullah kemudian wafat. Insya Allah. Nah, maka kemudian Islam ini adalah suatu yang sangat sempurna. Allah sendiri yang menyebutnya dan Allah sendiri yang membuat dia sempurna, yang membuat Islam ini sempurna. Maka sejak diturunkan 14 abad yang silam, dari pertama kali diturunkan oleh Allah, Islam ini telah memberikan pemecahan, telah memberikan solusi secara menyeluruh, baik itu hubungan manusia dengan Al-Khaliq, kemudian bagaimana manusia ini dengan tetangganya harus seperti apa, dengan orang yang lebih muda seperti apa, mengatasi kemiskinan seperti apa. Ini semuanya diatur, ada di dalam Islam pemecahannya. Maupun kelak muncul persoalan-persoalan yang belum pernah ada yang akan dihadapi oleh manusia saat ini hingga hari kiamat. Nah, oleh karena itu kemudian kita harus tahu seperti apa sih wujud kesempurnaan Islam itu. Mungkin kisah tentang 3 orang buta
ada 3 orang buta yang kemudian diminta untuk memegang gajah. Nah, barangkali Ustaz sekalian, teman-teman sekalian, sahabat sekalian, pernah ya mendengar kisah ini. Ini kisah yang fiktif, tapi mungkin bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua untuk menggambarkan ini. Jadi 3 orang buta itu kemudian suruh memegang gajah. Orang yang buta pertama memegang belalainya. Kemudian orang buta kedua dia memegang telinga gajah. Orang buta ketiga dia memegang ekor gajah. Kemudian ditanya satu-satu. Yang pertama dipanggil, kemudian ditanya, seperti apa gajah? Oh, ternyata gajah itu panjang. Bentuknya panjang. Kemudian seperti pipa katanya. Nah, orang buta kedua dipanggil dan ditanya, seperti apa gajah? Dia mengatakan, gajah itu bukan panjang, tetapi pipih, lebar, besar. Nah, kenapa? Karena dia pegang kupingnya, kuping gajah, gitu kan. Nah, orang buta yang ketiga dia dipanggil dan kemudian ditanya, seperti apa gajah itu? Gajah itu bukan kok panjang seperti pipa, bukan juga lebar, pipih, besar itu, tetapi gajah itu ternyata kecil karena dia pegang ekornya. Nah, 3 orang ini dia tidak salah menggambarkan gajah, hanya saja dia tidak melihat gajah ini seperti apa utuhnya itu ya. Dia hanya memegang dan mendefinisikan, menggambarkan gajah ya sesuai dengan yang dia tahu. Nah, sama mungkin bagi kita, bagi umat Islam ini. Ketika umat Islam ini belum tahu wujud kesempurnaan Islam, mungkin kita semua ini juga belum akan bisa menggambarkan seperti apa Islam itu. Nah, sama kemarin sekitar 1 minggu yang lalu, ada beberapa anak-anak SMA diskusi dengan saya. Saya tanya, kalau sholat tahu nggak Mas? Tahu ya tahu. Puasa tahu? Tahu ya. Pernah puasa? Pernah. Itu. Kalau zakat tahu nggak? Tahu. Ada zakat fitrah, ada zakat mal. Ya tahu. Terus saya tanya lagi, kalau kharaj tahu nggak Mas? Kalau ghodimah tahu nggak Mas? Kalau mahram tahu nggak Mas? Kalau mahram tahu Pak. Mahram saya tahu. Tapi kalau yang tadi jizyah, kharaj, terus ghodimah saya belum tahu. Bahkan baru dengar sekarang ini. Nah, ini kan berarti barangkali mereka belum mendapatkan gambaran kesempurnaan Islam. Belum menemukan Islam secara utuh itu seperti apa. Atau kalau mungkin mau digambarkan, teman-teman sekalian, kalau kita ini duduk di teras rumah kita, di halaman rumah kita ini belum bisa melihat bentuk bumi yang katanya bulat. Ini bagi yang tim bumi bulat ya. Kalau yang tim bumi datar nanti mungkin lain lagi ya juga. Nah, bagi kita yang duduk di teras, duduk di halaman rumah, kita ini belum bisa melihat wujud bumi itu bulat. Kita ini bisa melihat bentuk bumi bulat ini kalau kita ini naik di ketinggian tertentu. Ketika kita naik pesawat mungkin sudah terlihat agak melengkung permukaan bumi ini ya. Tapi belum bisa melihat secara utuh, oh ternyata memang betul-betul bulat. Nah, mungkin kalau kita naik roket ya, kita naik roket sampai luar angkasa, barulah kemudian kita bisa melihat utuh, secara utuh. Oh ternyata betul, bumi ini ternyata bulat. Gitu ya. Nah, itulah barangkali kita ini mirip-mirip seperti itu. Nah, makanya di buku MDI ini, di buku materi dasar Islam ini, itulah yang hendak digambarkan oleh buku itu. Kita ini diajak terbang sampai ke angkasa, ibaratnya seperti itu ya, untuk melihat bumi itu yang betul-betul bulat. Kita ini mau diajak terbang, kalau istilahnya helikopter view gitu ya, kita ini diajak terbang untuk melihat, wah ternyata bangunan Islam, wujudnya Islam itu seperti itu. Nah,
Maka sedikit bocoran di khotimah, di pendahuluan ya, di mukadimah itu digambarkan di buku MDI. Karena dikatakan Islam bukan hanya agama ritual saja yang mengatur hubungan manusia dengan pencipta. Maksudnya adalah ibadah ya. Ibadah di sini kalau dimaknanya adalah ibadah mahdhah. Salat, puasa, zakat, ya, haji dan seterusnya. Tetapi sempurnanya Islam itu adalah Islam ini juga mengatur persoalan permasalahan antara manusia dengan dirinya sendiri dan manusia dengan sesama manusia. Atau kalau sering diistilahkan adalah muamalah seperti itu. Nah, maka kalau mau dibuat ringkas itu ya, wujud kesempurnaan Islam itu seperti ini. Digambarkan di kitab Nizam Islam, Islam itu adalah agama yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW untuk mengatur manusia. Nah, kemudian dirinci di sana. Aturan Islam itu ternyata kalau mau dibagi-bagi nanti, satu, ada yang kaitannya aturan manusia kepada penciptanya. Nah, ini yang tadi yang masuk masalah ibadah itu nanti di sini. Di sana nanti ada akidah, keyakinan, dan ada ibadah mahdhah. Ya, inilah yang sering disebut hablum minallah. Kalau para mubalik, para ustadz-ustadz, guru-guru kita sering menyampaikan hablum minallah ya ini. Jadi Islam itu isinya memang ada yang seperti itu. Kita diperintahkan untuk mengimani Allah, mengimani Rasul, malaikat, kitab, hari akhir, qada qadar. Kita juga diminta oleh Allah untuk memenuhi kewajiban kita selaku umat Islam, di antaranya sholat, puasa, zakat, haji, dan seterusnya. Ada memang di sana. Nah, kemudian Islam ini ternyata juga mengatur manusia ini kaitannya dengan dirinya sendiri. Nah, inilah istimewanya Islam. Kalau agama selain Islam, semua ada aturan atau kaitannya bagaimana seorang hamba ini menyembah Tuhannya ada. Kita belum berbicara hak dan batil, belum berbicara benar salahnya, tetapi semua agama ada. Semua agama memerintahkan setiap pemeluknya untuk beribadah kepada Tuhannya. Tapi ini, yang kedua dan yang ketiga ini yang tidak dimiliki oleh agama lain. Maka inilah yang dikatakan telah membuat agama ini sempurna. Ternyata apa? Ternyata Allah juga mengatur kita ini yang kaitannya dengan diri kita sendiri. Bagaimana nanti kita makan, akhlak kita bagaimana, perangai kita bagaimana, ini nanti masuk di sini. Bagaimana nanti kita berpakaian. Nah, dan yang ketiga, ini yang sangat spesial dan ini cakupannya ternyata sangat banyak sekali, yaitu Islam ini, Allah ini ternyata juga memberikan panduan bagaimana kita ini berinteraksi dengan sesama manusia. Karena kita nggak mungkin hidup di ini sendirian, ngurus apa-apa sendirian nggak bisa. Nggak bisa kita ini nggak butuh orang tua, nggak butuh pasangan hidup, nggak bisa. Kenapa? Karena Allah memberikan fitrah kepada kita ini bisa punya keturunan kalau kita menikah. Beda dengan hewan, ada yang diciptakan oleh Allah fitrahnya ketika mau berkembang biak itu dengan membelah diri. Nah, kalau yang seperti itu nggak butuh menikah. Ya. Nah, ternyata kita ini diberikan fitrah oleh Allah, ternyata kita butuh orang lain. Nah, ketika kita ini butuh orang lain, Allah mengatur. Nah, inilah kesempurnaan Islam itu ada di sana. Bagaimana kita berhutang, bagaimana kita berjual beli, bagaimana ketika kita mengurus orang yang sudah meninggal, di sana ada semua. Maka sering kita kenal ada sistem ekonomi Islam, ya kan? Ada perbankan syariah misalnya di sana, yang mungkin mengadopsi hukum-hukum Islam di sana. Tapi kan kita tidak pernah mengenal sistem ekonomi Buddha misalnya, sistem ekonomi Konghucu misalnya.
Karena agama selain Islam tidak punya syariat yang mengatur tentang hal-hal seperti itu. Masya Allah. Maka inilah tadi yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir. Ini adalah nikmat yang paling besar. Allah tidak pernah luput satu hal pun dalam mengatur hambanya. Masya Allah. Nah, kemudian ini wujud kesempurnaan Islam itu adalah ketika ini yang pertama tadi, manusia diatur oleh Allah kaitannya dengan bagaimana manusia ini berhubungan kepada Tuhannya. Di sana ada akidah, cakupannya adalah akidah dan ibadah. Yang kedua, itu adalah manusia dengan diri sendiri, cakupannya adalah akhlak, makanan, minuman termasuk di dalamnya, dan berpakaian. Dan yang menarik yang ketiga ini cakupannya sangat luas, yaitu interaksi atau muamalah, atau dalam bahasa lain hablum minan nas gitu ya. Nah, ketika manusia ini bermuamalah, berinteraksi, berbuat sesuatu pada orang lain, biasanya muncul persoalan, muncul sengketa. Maka muamalah ini satu paket. Ini luar biasa lagi. Allah sudah menyiapkan juga paketannya apa? Sanksi, hukubat. Ya. Nah, inilah yang kemudian di buku MDI nanti gambarannya itu seperti itu. Buku itu nanti akan membahas mulai dari akidah, terus juga nanti muamalah dan lain sebagainya. Intinya bahwa buku itu ingin menggambarkan pada kita wujud kesempurnaan Islam, di mana nanti sebagai umat Islam, sebagai hamba Allah tentunya, ketika kita sudah tahu kesempurnaan Islam itu, nanti kita tunduk menerima dengan rela, dengan penuh kepasrahan kepada Allah segala yang ada di dalamnya. Mungkin itu pengantarnya, Mas Dika. Saya kembalikan kepada Mas Dika. Barangkali masih ada waktu, boleh nanti kita sambil berkenalan dan sharing-sharing. Terima kasih, Mas Dika. Saya kembalikan.